Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Dayanas Class. Kali ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Apakah perkembangbiakan tumbuhan itu? Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses tumbuhnya, proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Nah, untuk tumbuhan itu tujuannya adalah agar mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Maksudnya kepunahan itu berarti habis di muka bumi ini. Nah, makanya ada perkembangbiakan. Begitu pula sebaliknya ke manusia ataupun ke hewan. Kita melakukan perkembangbiakan agar jenis kita, jenis manusia ataupun jenis hewan ini tetap ada di bumi. Kembali ke perkembangbiakan ini terdiri atas generatif dan vegetatif. Generatif itu berarti secara penyerbukan atau secara kawin. Di sini pengertiannya adalah perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Tumbuhan yang memiliki bunga itu biasanya ada alat kelamin tumbuhan pada bunga tersebut, yaitu seperti kepala putik dan benang sari, dan dilakukan secara kawin. Nah, prosesnya itu adalah penyerbukan, atau inilah proses kawinnya, jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, dari situ dia akan menghasilkan bakal buah yang menjadi buah dan menjadi biji. Oke, ini contoh dari salah satu bunga yang memiliki alat kelamin, alat reproduksi bunga, yaitu ada putik, yang ini alat kelamin betina, benang sari, yang kuning-kuning ini adalah alat kelamin jantan. Sedangkan mahkota ini berfungsi untuk memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan atau proses kawinnya bunga tersebut. Nah, proses penyerbukan ini terdiri atas beberapa macam. Ada 4 di sini. Ada yang terjadi secara sendiri, yaitu penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari dan putiknya berasal dari satu bunga itu sendiri. Jadi benang sari membuahi kepala putik yang ada di satu bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman. Berarti misalnya ini bercabang tanamannya, bunga ini, benang sari di bunga A akan membuahi kepala putik di bunga B. Itu penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga tanaman lainnya, tapi masih dalam satu jenis tanaman. Jadi contohnya nih, pohonnya sudah terpisah, tapi jenisnya sama, misalnya sama-sama bunga mawar atau bunga kembang sepatu, cuman sudah beda tanaman. Nah, untuk penyerbukan bastar itu apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis, tapi varietasnya beda. Misalnya nih, ada bunga kembang sepatu membuahi jenis bunga lain yang berbeda varietas atau berbeda jenis, ya. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangbiakan selain generatif yaitu perkembangbiakan vegetatif. Seperti tadi, lawannya generatif itu berarti vegetatif, karena perkembangbiakan vegetatif itu dilakukan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada 2 macam, ada yang terjadi secara alami dan ada yang secara buatan. Untuk yang secara alami, contohnya itu tunas batang,
tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Sedangkan untuk yang buatan itu prosesnya, buatan di sini maksudnya dibantu oleh manusia ya. Manusia melakukan perkembangbiakan secara vegetatif itu seperti okulasi, mengenten, stek, cangkok, dan merunduk. Oke, kita lanjut. Nah, vegetatif alami. Contoh untuk tunas batang. Contohnya itu seperti tunas batang daun pisang. Daun pisang maksudku saja tanaman pisang. Itu berarti dia contoh dari tunas batang. Oke. Kita lanjut untuk tunas daun. Nah, di sini contohnya adalah tanaman cocor bebek. Jadi dia bertunas di ujung-ujung daunnya ini. Nah, ujung-ujung daunnya cocor bebek ini dia menghasilkan tunas-tunas daun. Jadi contoh dari tunas daun yaitu cocor bebek dan kaktus. Oke, lanjut. Ada contoh umbi lapis. Nah, ini sering kita temukan nih di rumah. Umbi lapis, kenapa disebut umbi lapis? Karena dia tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengah-tengahnya. Sini ya, di tengah-tengah. Sebagai contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah tanaman bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Oke, itu umbi lapis. Nah, yang ini umbi batang. Jadi tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang itu seperti kentang dan ubi jalar. Tunasnya bisa tumbuh di beberapa tempat. Seperti ini contohnya ya, nih satu buah kentang ada beberapa tunas yang bisa tumbuh, yang merah-merah kecil. Lanjut. Umbi akar. Nah, contohnya umbi akar itu buah wortel. Di akar ini menjadi tempat cadangan makanan yang akhirnya menjadi umbi akar, menjadi asal mula untuk perkembangbiakan tanaman wortel. Nah, ini rizoma, akar tunggal. Tunas pada akar tinggal adalah merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Adapun ciri dari akar tinggal adalah memiliki bentuk yang menyerupai akar dan berbuku-buku seperti batang. Contohnya adalah tanaman kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Jadi tanaman-tanaman rempah itu dia prosesnya secara alami yaitu rizoma atau akar tinggal. Nah, yang ini adalah stolon atau nama lainnya geragi. Itu batang tumbuh dan menjalar di atas tanah ataupun di bawah tanah. Contohnya itu rumput teki. Sedangkan yang berada di permukaan tanah itu seperti buah arbe atau semanggi. Jadi ada dua macam ya, ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah. Yang di bawah tanah ini rumput teki, yang di atas tanah itu contohnya arbe dan semanggi. Nah, sekarang kita lanjut ke proses vegetatif buatan. Di sini ada 5 cara, yaitu okulasi. Nah, di sini tahap-tahapnya nih. Okulasi adalah perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain, tapi yang sejenisnya. Pada umumnya, tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki keunggulan. Misalnya, dalam hal tanamannya lebih kuat, buahnya lebih besar, dan tahan terhadap penyakit. Contoh pohon yang biasa dilakukan okulasi itu contoh buah mangga mana lagi dengan buah mangga arum
manis. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu menganten, yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman lainnya. Dan sebagai contohnya, yang menganten adalah tanaman singkong atau tanaman karet. Tanaman singkong karet dengan tanaman singkong biasa. Jadi ini ada batang tumbuhan ditempelkan dengan batang atas, jadi batang bawah ketemu dengan batang atas, itu namanya menganten. Contoh lain yaitu stek. Nah, contoh ini dengan cara memotong batang tanaman induk, dipotong yang sudah tua, terus pada potongan tersebut terdapat buku supaya tumbuh. Buku itu kayak garis ruas-ruas ini, nah, ruas-ruas yang ada pada tanaman. Contoh tanaman yang dapat disetek yaitu tanaman singkong dan tebu. Oke, lanjut. Untuk proses vegetatif buatan lainnya, di sini adalah sistem cangkok. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Yang terakhir ini secara merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Tanaman yang dapat melakukan merunduk adalah tanaman anggur, anyelir, apel, dan juga alamanda. Oke, saja cukup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ini ada beberapa kuis yang bisa kalian jawab ya. Mari kita coba. Oke, nanti dilanjutkan sendiri jawabannya. Ustazah cuma tunjukkan. Kita lanjut nomor berikutnya, ke nomor 4. Nomor selanjutnya, kalau kalian rasa Ustazah cepat pindah soalnya, bisa kalian pause dulu ya, dihentikan sementara, kalian catat di kertas jawabannya, nanti bisa kirimkan kembali ke Ustazah. Oke. Iya, ini soalnya sampai 15 nomor. Soal 13 ini, soal 14, oke, terakhir soal 15. Iya. Ternyata lebih dari 15 ya teman-teman ya. Ini ada, sepertinya ada 20 nomor. Iya. Ingat ya, kalau kalian mau kembali boleh di review, mundur sedikit, putar videonya, di pause, lalu silakan dijawab. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.